Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina ni'matal iman wal islam wal ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa qaulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari pada sore yang berbahagia ini kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Dandim, Bapak Letkol Infanteri Januar Setiaga, yang saya hormati Ibu, yang saya hormati juga Bapak Koramil, dan yang saya hormati juga para Babinsa. Alhamdulillah, ini dan Babinsa ini adalah salah satu teman seperjuangan saya di lapangan, sebab saya ini adalah penyuluh agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, semua saja yang dirahmati oleh Allah, terutama ingkang kula tresnani, yang saya cintai, Bapak Rohadi, Kang Rohadi, dan Ibu Hajah Haas. Ini beliau juga adalah salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Indramayu yang selalu berjuang bersama-sama untuk mengabdikan dirinya di Indramayu yang kita cintai ini. Insya Allah diberikan umur yang panjang, amin ya robbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, mohon maaf saya diberi waktu kultum. Kultum itu kuliah 7 menit. Adapun nanti kalau tultum belum selesai ya ditambah menjadi 10 menit. Insya Allah sampai selesai kita buka bersama. Insya Allah Ibu Haji Aas sudah menyiapkan buka bersama, Bu, ya, termasuk bingkisannya. Bingkisan sudah diberikan oleh Bapak Dandim. Insya Allah bermanfaat, amin ya robbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, mumpung saya bertemu dengan para penentu kebijakan di Kabupaten Indramayu untuk tahun sekarang, Bupati yang baru itu mengusung sebuah prinsip yang bernama Indramayu Reang. Betul? Indramayu apa? Jare bahasa kenene wong reang. Punten Pak Dandim bahasanya Dermayuan. Saya juga lama di Jogja 8 tahun. Indramayu mengusung sebuah misi bernama Wong Reang. Persoalannya adalah, apa sih reangku? Punten sing Indramayu asli ngacung kathah mboten? Alhamdulillah akeh. Reang
Mohon maaf ini Pak Dandim juga orang Jawa, ngerti bahasa Jawa. Kalau kita melihat reang dari etimologi, asal usul kata, kula pernah mengkaji tentang istilah reang niki. Reang itu berasal dari dua kata. Pertama reh, yang kedua hiang. Kalau dalam kitab bahasa Jawa dari Mangkunegaran ada kitab namanya Pak Dandim, mangga. Ada kitab bernama Wulang Reh. Mungkin pernah dengar Pak Dandim. Wulang Reh. Wulang artinya pengajaran, reh niku budi pekerti. Jadi makna reh yang pertama, reh itu adalah budi pekerti, yang itu pangeran. Sembah hyang. Hyang itu maknane Tuhan. Jadi kalau disambung reh dengan hyang, reh adalah budi pekerti, tingkah laku perbuatan, hyang adalah Tuhan, berarti reang bermakna tingkah laku af'alipun pangeran. Jadi nggak main-main namanya reang. Makna reang sungguh sangat filosofis. Rehyang bermakna amal tingkah laku af'alnya Allah yang harus diejawantah kepada setiap individu manusia. Jadi rehyang bermakna fi'lullah, amal perbuatan Allah menyerap pada diri manusia, bernama rehyang. Siapa Anda? Rehyang. Sing teges sih wong dermayu. Siapa Anda? Apa rehyang? Masa kita? Reh artinya tingkah laku perbuatan, hyangku pangeran. Artinya rehyangku adalah ejawantah tingkah laku neng pangeran. Ini kan sungguh berat ini. Jadi kata rehyang itu sungguh sangat berat kalau kita laksanakan. Maka kata-kata ingsun, bahasa Jawa Dermayu ini kan kula, rehyang, ingsun. Ini tingkatan-tingkatan yang berbeda. Bakatnya kula tingkatan yang paling rendah, asal kata kawula. Kawula ada majikan. Jadi kawula tingkatan yang paling rendah. Yang lebih tinggi lagi di tengah-tengahnya namanya rehyang. Dan yang paling tinggi lagi itu adalah kata-kata ingsun. Ingsun itu digunakan oleh para raja. Jadi jangan sembarangan juga kata-kata ingsun. Ketika sesitinya ditanya, siapa Anda? Ingsun, ingkang nami pangeran. Jadi kalau sudah berbicara ingsun, urusannya karo Gusti Allah. Punten dan saya bahasa Jawa, bahasa Dermayu ngertos boten? Oh ngertos, matur suwun. Sampun pinten wulan teng mriki? Punten sasi. Oh setunggal naun. Alhamdulillah. Ibu Jawa ngerti beli yang bahasa Jawaan ki. Oke, Del, balik maning. Rehang yang kedua, re artinya kembali, republik, reinkarnasi, namanya re balik. Hyang artinya Tuhan. Jadi re hyang artinya kula sing bakal balik maning hyang ning pangeran. Jadi reang artinya wong sing bakal balik maning ning Gusti, arane reang, mati maning mati ya. Kula lagi jelas reang gini. Jadi re artinya balik, hyang artinya pangeran. Jadi re hyang artinya kula sing bakal balik maning ning Gusti. Filosofi reang sungguh luar biasa. Cuman kadang-kadang kula kan rada isin ngomong reang. Biasanya ngomong reang ke wong Dermayune Cikedung, Loyang, Amis, baru tahun siapa sih reang. Bahkan ngeleam rada sopan. Siapa sampean? Ingsun. Wis kelas dhuwur bakal ingsun. Kelasnya golongan ningrat, raja, dan itu yang dipakainya ingsun. Baik, hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, niku filosofi reang. Maka R pertama apa yang disembuhkan oleh Bapak Dandim adalah religius. Betul? Religius itu bermakna keberagamaan. Masyarakat religius, masyarakat beragama pasti ada indikatornya.
Orang beragama disebutkan dia beragama atau tidak, pasti ada cirinya, ada tandanya, ada indikatornya. Apa ciri masyarakat beragama yang religius ini? Pertama, kehidupannya akan selalu berorientasi pada hari akhir. Ini yang disebutkan oleh Ibu Dandim tadi tentang tujuan hidup hari akhir. Jadi ciri masyarakat beragama adalah hidupnya selalu berorientasi pada hari akhir. Kehidupan di dunia ini hanya sementara. Kehidupan di dunia ini akan selalu berakhir pada sebuah hari bernama hari akhir. Kalau bahasa Dermayuma, percaya ning dina kerat. Percaya ning dina kerat akhirat. Akhirat itu adalah menjadi salah satu ciri orang-orang beragama. Orang-orang beragama selalu orientasinya hari akhir. Kita jadi pejabat, orientasinya hari akhir. Kita jadi polisi, jadi ABRI, semuanya orientasinya pada hari akhir. Apapun yang kita lakukan, semuanya orientasinya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Maka itulah istilah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Weruwe kita, taunya kita yang namanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah biasanya bakat anak pengumuman di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi langkah maning ana wong mati. Padahal konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah konsep dasar manusia. Apa? Inna lillahi, sesungguhnya kita berasal dari Allah. Di dunia sedang melaksanakan perintahnya Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya persoalan kematian. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, ciri yang kedua, masyarakat beragama adalah kehidupannya selalu taat terhadap norma. Ciri manusia yang beragama, ciri masyarakat yang religius adalah manusianya taat terhadap norma. Norma itu ada dua, norma agama maupun norma negara. Jadi saat ini umat Islam Indonesia, umat Islam Nusantara sudah sepakat Pancasila sudah final, betul. NKRI sudah harga mati, betul. Pancasila tidak bisa dirubah-rubah. Mengapa? Karena Pancasila adalah sebuah kesepakatan nasional yang dibuat oleh para alim ulama, oleh tokoh-tokoh nasional. Sudah selesai persoalan negara, betul. Maka kemarin saya ceramah di Desa Jatimunggul dan ini juga masih pemikiran saya, para bapak babinsa. Pancasila itu ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang maha esa. 2, kemanusiaan yang adil. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Jika sila kedua dilanggar, ada orang begal, ada orang maling, maka dihukum dengan perundang-undangan, betul. Kemanusiaan tidak beradab. Kalau mereka ada orang tidak beradab, ada merampok, ada begal, ada hukumannya, ada aturannya, betul. Tapi mengapa ketuhanan yang Maha Esa ana wong sembayang langkah hukumane mikir ini reang? Halo, halo, kok meneng bae? Nangapa bakal wong beli sembayang langkah hukumane padahal menentang sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Kalau sekarang kemarin ada undang-undang zakat terbaru itu, yang ada hukumannya itu adalah amil. Amil itu yang mengelola zakat. Kalau amil berbuat salah, kemudian menyelewengkan dana zakat, maka amil terkena hukuman. Pertanyaannya adalah, wong sugiye ana hukumannya beli sing beli zakat lah. Mestinya ketika ketuhanan yang Maha Esa menjadi sila pertama, maka turun kemudian menjadi perundang-undangan berikutnya. Tetapi insya Allah Pancasila ini sebuah melahirkan undang-undang yang bernuansakan religius. Amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, jadi ciri masyarakat yang kedua adalah taat terhadap norma.
baik norma agama maupun norma negara. Ciri yang ketiga, masyarakat religius adalah hidupnya selalu bermuara kepada ibadah. Kita menjadi TNI adalah ibadah, menjadi polisi adalah ibadah, menjadi semua yang berada pada lapisan masyarakat semuanya adalah bernuansa ibadah. Amin ya robbal alamin. Hari ini subhanallah, sore ini saya menyaksikan tentang ayat-ayat Allah, betapa Bapak Dandim dengan semuanya ini bersama-sama kita menunggu buka puasa. Di samping itu kemudian ada berbagi. Insya Allah berbagi ini menjadi tanda orang-orang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal, amin ya robbal. Jadi kemarin Pak Dandim, kami dari Kementerian Agama itu mengadakan apel bersama di Polres bulan yang lalu, sudah ya bulan yang lalu lah. Kami dari Kementerian Agama apel bersama di Polres, kemudian ada kesepakatan antara Kementerian Agama dengan Polres mengadakan sebuah program bernama P2MU, Polisi dan Penyuluh Agama Menyentuh Umat. Salah satu umatnya adalah sekolah-sekolah. Maka mohon maaf Pak Dandim, kami kemarin baru bekerja sama dengan Babin Kantibmas ke sekolah-sekolah, karena ini adalah programnya Ramadan, maka kita dompleng di kegiatan Ramadan. Tapi sebetulnya Babinsa dan Babin Kantibmas itu tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain, termasuk di dalamnya bergerak bersama-sama dengan penyuluh. Tepuk tangan buat beliau. Insya Allah nanti kapan-kapan Pak Dandim siap penyuluh mengajak Babinsa keliling-keliling di sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Cikedung dan kecamatan yang lain. Dan bila perlu Ibu Haji Aas, nanti Babinsa saya ajak di majlis taklim. Kongkon melu ngaji maksudnya. Jadi saya punya program, polisinya saya ajak, TNI-nya saya ajak, puskesmasnya saya ajak, saya suruh datang bersama-sama di majlis taklim Al-Mutmainah. Ini setiap hari Senin, dan setiap hari Senin kita mengadakan pengajian di sini. Dan ibu-ibu itu kalau saya ajak dari petugas puskesmas, sing penting mah ditensi, mau negeri nggak waras. Sing penting ditensi. Kalau sudah ditensi itu ada obat, ada sugesti, ini psikologi beliau. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi ciri yang kedua, ciri yang ketiga adalah hidupnya selalu bermuara kepada nilai-nilai ibadah. Kalau nilai-nilai ibadah sudah masuk pada setiap diri manusia, maka hidupnya akan tenang. Apa yang disampaikan oleh Ibu Persit tadi, subhanallah, beliau psikologi, Bu. Psikolog? Oh bukan. Sebab saya S2-nya psikologi, S3 saya PAI. Jadi kalau ada orang berbicara psikologi, subhanallah, itu sangat menyentuh. Alhamdulillah bapak-bapak punya Ibu Persit yang menyentuh hati. Amin ya robbal alamin. Oke, jadi ciri yang ketiga adalah beribadah. Maka ketika nilai-nilai ibadah berada pada institusi, kemudian institusi yang paling kecil adalah keluarga. Nah, di keluarga itulah kita tanamkan nilai-nilai ibadah kepada semua anggota keluarga. Mohon maaf nih, kalau di polisi ada intel, kalau di ada reserse, kalau di ABRI juga ada ya Pak ya, yang selalu menguping. Mohon maaf ibu-ibu, bu, semakin ngerumpi ngomongnya pelan-pelan, semakin update terpercaya beritanya. Oke? Semakin berisik-berisik, itu beritanya update, terpercaya dan akurat. Tapi kalau sudah wah itu mah hoak. Tapi kalau semakin berisik, semakin pelan, pasti beritanya terbaru, update, akurat, terpercaya. Halo, bu, ilok berisik ilok ngandakna tanggane ilok, tanggane peragat mertuane ilok, mertua dikandakna ganti lakine ilok. Saya sering bertanya sama ibu-ibu majlis taklim, ibu-ibu ngandakna membicarakan orang lain, batal nggak puasanya? Batal nggak? Enggak batal. Batal puasa cuma ada 3, makan, minum, jima.
menggibah, ngandakna, mencaci tidak membatalkan puasa, tapi merusak amalan puasa. Oke, kita balik lagi kepada ciri masyarakat beragama. Pertama, selalu berorientasi kepada hari akhir. Yang kedua, taat terhadap norma, baik norma agama maupun negara. Yang ketiga, hidupnya selalu bermuara kepada ibadah. Dan yang keempat, ciri masyarakat beragama adalah ajaran agama selalu ingin diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap agama pasti memiliki ajaran agama yang kita peroleh. Cirinya masyarakat beragama ingin ajaran itu kita laksanakan pada kehidupan sehari-hari. Yang paling gampang tadi ketika suami pergi dari rumah, izin kepada istrinya, assalamualaikum, kecup pipi kanan, kecup pipi kiri. Itu di teorinya, Bu, suka dicium pipi kanan pipi kiri sama suami ketika berangkat? Alhamdulillah, masih bau wangi? Masih mampu wangi? Masih? Durung adus kuno masih esuk sih. Cium pipi kanan, pipi kiri, kemudian keningnya. Subhanallah, apa yang dikatakan Ibu Persi tadi, ternyata manusia itu tidak mendengar, tapi yang paling banyak adalah dilihat. Anak-anak kita itu melihat kepada orang tuanya, sorry tola, dan orang tuanya itu bukan dari omongan, tapi apa yang mereka lihat. Orang tuanya rajin ibadah, maka anaknya pun ikut rajin ibadah. Istri di rumah, suaminya pergi izin. Kalau dalam Al-Quran itu, innallaha alimun hakim, Allah itu dat yang mengetahui dan Allah itu dat yang maha bijaksana. Ibu-ibu bisa bijaksana kalau mengetahui. Bapak-bapak memiliki sifat bijaksana kalau mengetahui. Bijaksana tidak mungkin akan diperoleh tanpa dengan mengetahui. Bapak-bapak babinsa nggak pulang-pulang sampai rumah malam jam 12, ibu-ibunya marah-marah. Anu, panjang anu-anunya. Mengapa bilang anu-anu? Karena tidak tahu. Padahal begitu diceritakan, saya dipanggil oleh Pak Dandim untuk membicarakan tentang program anu sampai jam 12 malam. Kalau tahu pasti dia tidak bakal ngomong macam-macam. Betul? Ngomong macam-macam gara-gara tidak. Orang kalau tidak tahu tidak bakal bijaksana. Orang memiliki sifat bijaksana disebabkan gara-gara mereka tahu. Alhamdulillah. Jadi ciri yang keempat bagi masyarakat yang beragama, masyarakat yang religius adalah masyarakat yang ingin ajarannya diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hal-hal yang besar-besar, hal-hal yang kecil saja. Masuk rumah, assalamualaikum. Ibu-ibu punten kalau dengan suami, dengan istri, keluarganya pergi semua, rumahnya dikunci. Begitu pulang sampai ke rumah, ibu-ibu mengucapkan apa? Assalamualaikum. Ibu-ibu apa yang diucapkan? Assalamualaikum. Salah. Kalau kita tinggalkan rumah dan rumahnya tidak ada orang, yang harus kita ucapkan bukan assalamualaikum, tetapi assalamu alaina. Di sini saja kan ilmu. Halo, Bu. Assalamualaikum kalau di dalam ada orang, tapi kalau tidak ada orang, ajarannya assalamu alaina. Keselamatan kepada kami, bukan keselamatan kepada kamu, sebab kamunya nggak ada. Itu yang terkecil. Belum lagi kemudian mengabdi kepada suami, belum lagi kemudian suami bertanggung jawab kepada istrinya, istri kemudian menyayangi suaminya. Kan ada dua karakter yang berbeda nih, Bu Persit. Suami itu kan pengen dihormati. Hormat, gerak. Kan pengennya begitu suami. Pak, pengen dihormati oleh istri kan? Kalau istri bukan pengen dihormati, pengen disayang. Oke Bu, tepuk tangan. Tepuk tangan anak. Istri itu pengen disayang. Saya sering nih majelis taklim kepada ibu-ibu, tolonglah sekali-kali suami itu ngalem itu apa?
ngalem, menyanjung. Sekali-kalilah suami itu menyanjung istri. Ketika istrinya dangdan, ya sekali-kali mah disanjung. Langka sing paling ayu. Rabine kita dewek. Ngertos boten? Kalau ibunya dari mana, Bu? Oh, Bandung. Oh, di Bandung. Yakin mengerti-ngerti ya, beli-beli ya. Jadi sekali-kalilah istri itu disanjung. Bukankah semua orang para pakar mengatakan kita para suami menjadi suami yang berhasil gara-gara di belakangnya ada istri yang tangguh dan sabar, betul? Kita menjadi orang-orang berhasil, prajurit-prajurit yang tangguh karena di belakangnya ada istri yang sabar menanti kita kepulangan kita di rumah, betul? Lamun jadi rabine beli sabar, wah ya model kula pada apa istri, ikatan suami takut istri. Kalau di panggung gorong saudara-saudara, tapi bahkan di rumah mah Babinsa nanti insya Allah, dan kita kerjasama lah dengan Babinsa. Sebab di Cikedung nih, di Cikedung saja ya sudah SMP banyak, kemudian SMA juga banyak, Majelis Taklim juga banyak. Nanti Babinsa dari Cikedung, halo Babinsa Cikedung, hadir? Halo Babinsa Cikedung, halo. Siap saya ajak Majelis Taklim. Minimal bakatnya Majelis Taklim balik nggak berkat, Kang. Ari amplop mah aja ngarepaken amplop, tapi minimal berkat oli. Berkat dan berkah Gusti. Amin ya robbal. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya ketahanan keluarga. Salah satu fungsi keluarga di samping pertahanan yang paling akhir, gawang akhir adalah keluarga. Kebejatan moral sekarang sudah di mana-mana, subhanallah. Saya pikir yang namanya kejahatan aja di kota-kota besar saja karena pergesekan sosial begitu kental. Ternyata di masyarakat kita yang kecil desa saja sudah merambah ke desa kita masing-masing. Oleh karena itu ketahanan rumah tangga sungguh sangat diperlukan. Salah satu fungsi keluarga di samping ketahanan keluarga adalah fungsi sosial dan budaya. Apa yang dimaksud keluarga menjadi fungsi sosial? Ibu-ibu itulah yang mensosialisasikan tentang keluarga kita. Kan Ibu Haji Aas biasanya kan sing ning warung-warung kan akeh ibu-ibu rakannya ya. Nah, di sanalah kesempatan kita untuk mensosialisasikan keluarga kita, mensosialisasikan tentang kehidupan. Agar apa? Agar ABRI TNI menjadi contoh bagi umat-umat yang lain. Amin ya robbal alam. Sungguh saya juga baru mendengar ada arahan dari Bapak apa kalau kabupaten apa? Dandim ya? Bapak Dandim. Kalau saja ini dilaksanakan tiap bulan ada atau WA, subhanallah. Jadi Babinsa ini terarah bersama-sama pergerakannya dengan Babin Kantipmas, dengan penyuluh agama Islam, berada di tengah-tengah masyarakat, menyentuh kepada umat. Amin. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, materi yang kedua, sering kali kita ditanya oleh orang, mengapa bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, mengapa bulan Ramadan adalah bulan yang suci? Minimal jawabannya ada 5. Pertama, karena bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an diturunkan bulan Ramadan, maka bulan Ramadan disebut sebagai bulan mulia, penuh dengan barokah. Alasan yang kedua mengapa bulan Ramadan dinamakan bulan yang mulia, karena dalam bulan Ramadan ada satu malam yang bernama Lailatul Qadar yang kebaikannya lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian yang ketiga, mengapa bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia? Karena di dalam bulan Ramadan itulah semua dosa kesalahan manusia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan alladzi unzila al-ayah, dalam hadis dikatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa orang berpuasa dengan iman dan sabar, maka dia akan diampuni dosa yang telah lalu. Alhamdulillah. Alasan yang ketiga,
Mengapa? Alasan yang keempat, mengapa bulan Ramadan dinamakan bulan yang mulia? Karena amal ibadah dilipat gandakan dalam bulan Ramadan. Dan alasan yang kelima, mengapa bulan Ramadan dimuliakan oleh Allah? Karena pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu adanya di bulan Ramadan. Pertanyaan oleh Babinsa, nah jarene bulan Ramadan setan pada dibelenggu, nah ngapa warung-warung pada buka, mall-mall akeh sing pada jajan, ari wadon mah pantes bukan lagi men, iki wong lanangnya keding pada mangan kan. Pertanyaannya jare dibelenggu setan, ari kan mah dudu setan sing dibelenggu, kan mah dudu setan, bature setan kan. Jadi ya begitulah. Maka saya juga mengharapkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama taat terhadap agama, bersama-sama untuk mengorientasi kehidupan kita kepada hari akhir. Amin ya robbal, amin ya robbal. Ini pembawa acara jam berapa anunya? Sebentar lagi anak jam ya Kang. Jam saya 15 menit, jam 6. Jam berapa? Oke. 18:06. Masih 10 menit maning. Bu. Lisaimi farhatani. Bagi orang-orang berpuasa ada dua kebahagiaan. Wah, ini dicatat. Orang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Satu, farhatun 'inda iftarihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang-orang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama ketika orang berpuasa berbuka pada sore hari. Alhamdulillah. Akan wis pada antri saking senengnya kuno Bu Haji. Sudah antri karena saking senengnya. Farhatun, bahagia yang pertama adalah ketika orang berpuasa buka pada sore hari. Mohon maaf ini adat-adat kita sekalian punten, dan alhamdulillah tadi komandan memakan bersama di meja makan. Biasanya kita orang kampung kalau bukan bulan puasa makan dewek-dewek. Ana sing dapur ana ning kamar TV ya, ana ning ngarep omah ya, ana ning ngiringan omah ya, ana. Tapi berkah bulan puasa Ramadan biasanya mangan buka puasa bareng. Betul? Anaknya kumpul, mantunya kumpul, semuanya kumpul makan bersama. Kadang-kadang kalau mantu rebutan sambal Bu Haji Aas, gur maning. Mengapa? Itu inda iftarihi, kebahagiaan pertama ketika orang berpuasa berbuka pada sore hari. Alhamdulillah. Minuman kalau bulan puasa biasanya cuma air putih, kalau bulan puasa komplit. Anak kolak gedang, kolak walu, kolak kangkung, komplit. Semuanya komplit. Kenapa? Ini bulan Ramadan. Kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan inda liqa'i rabbi. Ketika orang berpuasa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebahagiaan yang lain kecuali manusia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surga sudah dibuka pintunya, dan di surga ada sebuah pintu khusus bagi orang-orang berpuasa. Ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti di surga banyak pintu, ada satu pintu yang khusus bagi orang-orang berpuasa. Pintu apa namanya? Pintu Ar-Royan. Ar-Royan adalah pintu khusus bagi orang-orang berpuasa. Semuanya orang berpuasa masuk, polisi puasa masuk, TNI puasa masuk, Majelis Taklim puasa masuk, Persid puasa masuk. Semuanya masuk pada pintu yang sama bernama Ar-Royan. Ketika orang berpuasa sudah masuk semua ughliq, kemudian tertutuplah pintu itu. Sampai pintu itu bertanya, aina shaimun, mana orang-orang yang dulunya puasa di alam dunia, mari masuk kemari. Dipanggil oleh pintu itu. Insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang dipanggil oleh pintu Ar-Rayyan, masuk dalam surga, masuk pada sebuah pintu khusus, jalur khusus bernama pintu Ar-Rayyan. Amin ya robbal, amin ya robbal. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, waktu pun sampun pas. Insya Allah kita bersama-sama nanti ikut buka bersama, nggih. Ibu Haji Aas dan Ibu Pak Haji Radini pinter, sebab kemarin sudah dapat ilmu priwen carane nyolong ganjaran wong puasa.
Anak ilmu priwen carane nyolong ganjarane wong puasa. Man fatoroso iman, sapa wonge sing ngupai bukan ning wong puasa, maka ganjarane wong puasa arep dinyakna ning wong sing ngupai puasa. Tinggal dihitung bae Bu Haji Aas. Jadi ganjarnya firman la yangkus, tidak mungkin berkurang sedikit pun. Jadi bapak-bapak sing puasa ya angger oli ganjaran, ibu yang ngupai buka puasa juga oli pahala. Amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Pun kesimpulan pertama, kesimpulannya ciri masyarakat religius adalah satu, hidupnya selalu berorientasi pada hari akhir. Yang kedua, taat terhadap norma agama dan norma negara. Yang ketiga, selalu bermuara kepada ibadah. Yang keempat, ajarannya ingin diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kesimpulan yang kedua, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mulia disebabkan satu, turunnya Al-Quran, dua, Lailatul Qadar, lipat gandakan pahala, semua diampuni oleh Allah, dan yang ketiga, yang kelima, pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Mari kita bersama-sama berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa karimina wa dukhrina maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.